Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan membuat video konseling untuk menempuh tugas-tugas kami dari mata kuliah dasar-dasar konseling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Tasari. Di sini saya sebagai klien dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ria Sapsi sebagai konselor. Baik, itu saja perkenalan singkat dari kami. Jangan lupa nonton. Misi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang. Siang. Saudara kesini sama siapa? Sendiri. Saudara sudah makan? Sudah. Saudara kesibukannya kuliah atau bekerja? Kuliah. Semester berapa? 4. Ya. Jurusan apa saudara? Psikologi. Pertama, sebelumnya perkenalkan nama saya Ria Sapsi sebagai konselor pada hari ini. Nama saudara, perkenalkan nama saudara. Nama saya adalah Ria Tasari. Saya asalnya dari Bali. Kesini saya kuliah tinggal sendiri. Saya kuliah di jurusan psikologi di umum. Di sini saya memberitahukan kepada Cindy tentang inform consent, di mana di sini sudah menjelaskan tentang Cindy mau menceritakan apapun sudah ada di psikologi ini sudah ada pada itu, dan Cindy mau menceritakan apapun di sini pun sudah bersih. Pertemuan kita pada hari ini sudah bersifat kerahasiaan, dan kalau Cindy sudah atau saya Cindy mendengarkan atau mendengarkan kebocoran atau saya cerita di sana sini atau saya telepon, Cindy bisa menurut saya kepada dosen saya. Baik, apakah di sini Cindy sudah bersedia? Terima kasih Cindy. Baik, apa kita sudah mulai menceritakan masalah Cindy? Apa cerita Cindy tentang masalah Cindy? Apa? Saya sering berbandingkan dengan orang tua saya. Misalnya kamu tuh harus seperti ini, seperti itu supaya kamu ikut orang tua kamu. Kan kemarin saya pernah ikut tes ya. Terus kalau kayak kan dulu tuh kakak saya tes tuh cuma 1 kali langsung pakai rezekinya maju gitu. Terus kalau pas saya tes itu saya ulang-ulang tes SPM, tes CPNS, tes STAN, tes poluan juga. Cuman saya tidak dapat, selalu gagal di SKD sama yang lain. Terus orang tua saya bilang karena kamu nggak lari sungguh-sungguh. Malah saya sudah lari sungguh-sungguh, cuman yang itu sudah dibandingkan. Apa Cindy sudah menanyakan kepada orang tua Cindy? Menanyakan kenapa selalu membandingkan Cindy dengan kakak Cindy? Cindy tidak pernah bertanya sih, cuman maksudnya ya semua orang kan ada rezeki dan progres masing-masingnya. Mungkin di kakak saya itu dia rezekinya manjur atau apa. Kalau saya itu nggak tahu, tapi kan seharusnya dari orang tua tuh mendukung ya, bukan menjudge anaknya. Cindy anak kedua. Anak kedua dari 2 saudara. Apa Cindy punya kakak atau Cindy hubungannya sama kakak gimana?
baik-baik aja, kayak ya dekat apa-apa, sama-sama curhat. Tapi Cindy, Dia selalu bantu saya bisa saya ada progres gitu. tapi Cindy merasa diberi Iya, sering. apa ya hubungan Cindy sama orang tua, ayah atau ibu? Kalau orang tua sini hubungan dengan papa itu dekat, cuma papa itu kan kayak baca-bacanya sedikit ya, kayak antara bahasa seperti mama. Cuma sini dekat dengan sini papa. Dia selalu perhatian ke sini, pokoknya nggak ada problem. Terus kalau ibu saya dekat cuma itu biasanya dia saya begini. Tapi kalau untuk sekarang kayak sudah berkurang untuk berbagi informasi. Cuman saya masih menyimpan bekas itu. Kenapa harus memberikan saya dan saudara saya? Menyimpan itu dari sini loh. Pas mau menuju tes, kayak mau lulus SMA, kan sini pas itu saya dari kelas 2 sudah mulai latihan SKD, latihan fisik, latihan kayak push up, sit up dan lain-lain begitu, renang. Terus setiap kan SKD-nya kan belajar lewat HP ya. Terus kayak orang tua sini tuh kayak beranggapan kamu tuh bermain HP terus kayak nggak pernah belajar. Padahal sini udah belajar, cuma dong lihatnya kan sini pakai HP gitu. Jadi lihatnya sudah sini bermain HP aja nggak belajar. Apakah Cindy Sudah sini setiap kayak orang tua bicara seperti itu sini langsung membantah. Sini bilang sini ada belajar. Kalau tidak percaya sini sama-sama belajar. Atau mau sini belajar di mana, di luar atau di dalam kamar, di kamar gitu. apakah saudara Cindy sudah tahu Cindy sedang belajar sungguh-sungguh? Saudara saya tahu, cuma misalnya terus saudara saya tuh mengkomplain kepada ibu saya tidak boleh begitu sama sini dan karena dia tuh juga belajar, semua tuh ada progresnya dan ada batasnya masing-masing, tidak boleh sama bandingkan dengan saya. Mungkin waktu itu saya rezekinya di situ, makanya dipindahkan. Kalau sini kan kami juga tidak tahu kan, jadi tes saja gitu. Awalnya saya juga tidak ingin buat tes karena kurang banyak ya. Terus kemarin saya tes keluar, cuman saya ini kayak tinggi badannya tuh kurang 2 senti, bukan 2 senti, 2 mili. Iya 2 mili. Terus kayak orang tua saya sampai ngomong buat harus ikut tes, harus begini, setelah yang rajin berenang dan lain-lain gitu. Tapi saya sudah usahakan, pagi-pagi saya bangun, saya jogging, habis itu saya pergi berenang, habis itu saya balik lagi, saya pas sampai di rumah saya belajar, habis itu sore bimbel lagi gitu. Apakah Cindy punya teman dekat? Cindy punya teman dekat, tapi Cindy punya teman dekat itu kayak circle ya, kayak sering kayak latihan juga, belajar sama-sama gitu. Apakah orang tua Cindy tahu Cindy punya teman? Tahu. Dan nggak kenapa kayak karena mereka juga welcome di teman saya. Setiap teman saya datang kayak orang tua saya itu melayani dengan baik. Apakah ada keluarga lain yang kayak maksud Cindy? Yang mana? Kayak apa? Keluarga yang mencampuri. Keluarga yang mencampuri. Palingan dari keluarga mama ya, palingan kayak bilangnya makanya kayak ada mulut yang tes ulang-ulang tapi tidak dapat begitu karena kalau fokus belajar cuma bermain HP, cuma jalan-jalan. Padahal bermain HP itu kan belajar ya, SKD kan udah online kok. Apa respon Cindy? Diam aja. Karena kalau misalnya sudah ngapain orang tua ya. Kalau sini tambah berbantah akan dibilangnya anak yang begini, anak yang begitu. Terus ayah Cindy komen atau tidak? Kalau ayah saya itu diam. Ketika orang tua saya
kayak mama saya itu dia kayak banyak ngoceh dan lain-lain itu orang kayak saya itu dia tidak ikut campur kok kayak soal mau tes atau tidak gitu. Tapi ketika saya tes mereka itu kayak menurut saya gitu. Kalau saya itu ikut saja dengan anaknya. Cindy sudah masuk di dunia support sistemnya itu kayak Pacar saya pacar karena awalnya tuh saya kayak tipnya gini. Awalnya tuh pacar saya yang bilang mending kuliah aja daripada sambil tunggu tes sampai umurnya habis. Habis itu kalau misalnya kalau umurnya kamu sudah habis, kamu mau ngapain coba? orang tua Cindy tahu kalau Cindy punya pacar. Tahu? Terus kayak kan kemarin sebenarnya orang tua saya tuh nggak mau saya kuliah. Cuman karena saya yang bilang terus kalau saya nggak kuliah saya cuma tunggu tes sampai umur saya habis gitu ya. Daripada kayak misalnya baru saya lihat kayak angkatan saya tuh sudah 2 semester, 4 semester, gitu baru saya baru mulai. Kalau makin lama nanti mereka sudah lulus saya baru mulai gitu. Kayak progresnya agak jauh gitu. Jadi saya bilang saya kuliah aja, terus orang tua bilang ya udah nggak apa-apa yang penting jaga diri. Terus hubungan Cindy sama pacar Cindy gimana? Hubungan saya dengan pacar saya aman-aman. Support pacar Cindy selalu support Cindy. Iya. Kayak gimana? Supportnya itu kayak misalnya dia kayak misalnya gimana ya? Kayak kalau dia tuh kalau selalu kayak saya curhat selalu dengerin gitu. Intinya saya selalu terbuka sama dia terus kayak kalau uang kosannya kayak orang tua belum kirim tuh. Bukan karena orang tua nggak mampu ya, cuman belum kirimnya aja. Terus begini dia bilang tidak usah minta sama orang tua aja, nanti saya yang kirim gitu. Kalau pacar Cindy sudah pacaran, Sudah. apakah pacar Cindy selalu support Cindy tentang tes tes atau kuliah? Iya, kalau kemarin pas saya tes itu dia selalu ini pas saya tes dia juga nonton, apalagi pas SPT kan online ya, ada di YouTube situ dia selalu nonton. Terus kayak misalnya kayak saya jatuh dia langsung pergi di tempat tes buat mendukung saya buat ayo kita healing, ayo begini supaya kamu tidak berpikiran begini. Iya. Dia bilang kamu itu bisa, kamu itu cuman ini belum rezekinya saja begitu. Dan dia mensarankan saya buat kuliah aja sambil menunggu tes. Cuman saya juga kalau pas sudah kuliah saya juga malas buat tes. Saya memahami Cindy dengan cerita kamu semuanya, dengan memahami sebenarnya kamu harus percaya diri dengan diri kamu sendiri. Kamu itu unik atau dengan kamu tidak usah sama-sama dengan kamu. Kamu bisa sendiri. Kamu bisa dengan prosesmu sendiri saja. Oh iya, jadi pola asuh orang tua gimana? Kalau kelas orang tua sini tuh dulunya Cindy kayak masih pada saat masih sekolah, Cindy tuh mas kayak nggak boleh Gimana gitu? kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh kayak kalau keluar tuh batas tidak boleh sampai jam 9 malam. Terus harus keluar tuh harus ada alasan ini. Makanya dulunya tuh Cindy sering bohong ya kepada orang tua supaya bisa keluar gitu. Tapi Cindy bohongnya kayak masih hal-hal yang positif. Kenapa enggak? Karena kalau jujur Cindy nggak diizinin gitu. Apalagi kalau Cindy mau main atau mau nongki sama teman-teman gitu nggak diizinin. Jadi Cindy cari alasannya supaya konteksnya itu. Terus Cindy supaya Cindy dulu sekolah sering keluar, Cindy ikut organisasi. Cindy ikut organisasi tuh kayak OSIS, pramuka gitu. Terus kayak pas kema-kema kemarin orang tua Cindy tuh sebenarnya nggak izinin ya. Terus kayak Cindy bilang Cindy nggak bisa, Cindy ngelawan kan. Terus respon Cindy kayak mau tidak mau Cindy harus ikut karena Cindy ketua ambalan dulu yang ambalan putri. Dan dulu kalau Cindy ikut pramuka tuh kalau ingat-ingat Cindy sering ketawa karena kayak kema Cindy bawa apa dan itu loh kayak sendok nasi dan lain-lain. Tapi abis itu Cindy
tidak bawa pulang, jadi sering berakhir gitu. Kenapa tidak pulang? Ya karena sudah lupa, karena sini kayak urusan juga banyak karena perkembangan ya, harus lihat anak-anak, harus lihat kondisi sekolah dan lain-lain gitu. Sini sebenarnya sudah ini cuma lupa, dan orang tua sini sudah ini kayak kalau ada barang yang hilang berarti sini tidak tersilang gitu. Terus kalau sekarang pola asuh orang tua sini tuh ya sudah mau kemana sama siapa saja, kan sini juga sudah percaya sudah kenal sama orang tua ya, dan responnya juga baru dia berapa kali ini sini pacaran itu direstui orang tua gitu. Respon orang tua sini gimana? Sama kayak apa? Kayak pacar. Oh, kayak ini kayak baik-baik aja, kayak dia welcome sama pacar saya, terus kayak ingatin juga pada pacar saya, mama itu sudah percaya, jadi tolong jaga mama kepercayaan dong. Terus pada saat sini sudah pas saat ini kelas orang tua sini tuh kayak mau kemana juga yang penting tahu batas gitu, izin sama orang tua gitu. Jadi kalau sini kayak misalnya cari sama orang tua, sini suruh orang pacar saya diizinin sama orang tua saya, datang di rumah baru izin gitu. Karena orang tua sini sudah percaya. Iya. Terus menurut sendiri kelebihan ayah dan ibu sendiri gimana? Kalau kelebihan ayah itu baik pengertian, dia diam-diam tapi dia sering perhatian anaknya. Dia paling gak bisa kalau lihat anaknya sakit gitu. Terus kekurangan ayah itu kalau misalnya ngobrol ngobrol tuh singkat sekali. Bukan ngobrol secara ini ya, secara kayak tetap muka, tapi kayak lewat HP. Kayak memang ngobrol 5 menit kemudian langsung kayak iya Dana sudah dulu ya gitu. Karena orang kayak bang saya sudah tahu membahas apa ya. Terus kayak bang saya langsung bilang itu lihat apa kamu tuh gitu, nggak ada pembahasan yang lain, langsung bilang oke gitu. Kayak terus orang tua saya tuh saya nggak pernah lihat apa saya marah, nggak pernah lihat orang papa saya pukul sama saya gitu. Tapi kalau orang kayak dia tuh jangan pancing emosinya, karena akan lebih membudak. Kalau kelebihan ibu saya itu dia pengertian, dia paling bersih orangnya. Iya, dia kalau di kayak pisah-pisah sama saya atau saudara saya itu kalau apa dia nggak bisa dapat rumah atau berapa terus marah gitu. Terus kamar mandi tuh harus tidak boleh kotor begini, kayak perempuan nggak masalah kotor begini. Terus kelebihan ibu saya itu sering ngoceh. Ya namanya juga ibu ya. Kayak apalagi kalau saya, memang saya salah sih saya sama saudara saya. Walaupun saudara saya sudah menikah, dia tetap kayak bangun terlambat begini. Padahal ada suaminya. Cuman kan kami tinggal serumah semua. Cuman kayak orang tua tuh kalau di saudara saya dia tidak berani karena ada suaminya gitu. Nanti suaminya sudah pergi baru orang tua saya bangunin gitu. Sudah jam 9 tuh anak tuh belum ini ya, sudah jam 9 tuh anak belum bangun ya. Perempuan tuh kayak gini gitu. Cuman abis nanti sudah selesai gitu. Cuma pada saat saya dan saudara saya kayak kan masih mengantuk ya. Jadi kalau ada pekerjaan yang belum diselesaikan simpan aja, nanti kami bangun baru kami selesaikan gitu. Cuma orang tua saya nggak bisa, selagi dia masih kayak menyimak terus ada rumah yang masih belum terselesaikan dia langsung membersihkan tanpa tunggu anaknya bangun gitu. Tapi ya itu orang tua saya kayak habis marah tapi habis nggak ada pendidikan, nggak ada. Ada nggak sendiri anggota keluarga sendiri, keluarga selain inti yang suka mengurus hidup sendiri? Iya, nggak sama saja. Terus apa saudara sendiri selalu dibandingkan seperti apa yang sendiri lakukan? Kalau misalnya dulu sini saya dibanding-bandingkan itu sini langsung kayak kunci kamar ya, terus ini menangis sampai tidak mau makan begini, sampai orang tua saya kayak mama saya tuh
keluar makan, ini belum makan dari ini, dan iya bisa. Tapi saya nggak ngomong sama orang tua saya. Kenapa nggak ngomong sama Sakit hati ya, apalagi kayak misalnya saya waktu itu saya jatuh, saya tidak lolos, sudah lolos di PDN terus begini. Saya sudah usaha, saya sampai nggak tidur. Kayak pas besoknya tes nih, saya nggak tidur. Kayak misalnya saya belajar sampai jam 10 malam. Terus begini saya tidur, jam 12 saya bangun tahajud. Habis itu saya belajar sampai jam 4, habis itu saya sahur buat puasa ini, niat buat ini kan. Terus habis itu, habis sahur, saya langsung langsung belajar lagi, nggak tidur. Jadi tidurnya cuma 2 jam. Kesibukan sini belajar terus. Iya belajar, tapi kalau kayak sering terlalu belajar itu sendiri langsung kayak berani ke TikTok. Tapi itu nggak lama, paling lama itu 10 menit, habis itu belajar lagi. Kan dulu sini nggak boleh, jadi nggak ada kesibukan yang lain gitu. Terus kalau nanti pas besoknya mau tes, baru sini tidak tidur malam itu. Besoknya pas tes ini sini nggak lolos, terus respon orang tuh kayak kecewa. Kayak pas ini keluar dari gerbang, orang tua sini tuh nggak kayak langsung pulang gitu. Di tempat tes tuh langsung pulang, tempat tunggu sini tidak. Langsung pulang sampai di kosan gitu, terus Cindy menangis, begini kayak sakit hati lihat orang tua begini kayak tidak ada supportnya gitu. Ya sih tahu juga mungkin mereka kecewa karena sini juga tes biologi ya. Dan mereka tuh berharap sekali gitu. Cuma mungkin ya sih nggak sendiri begitu. Cindy menangis kalau respon Cindy pas itu Cindy kurung di kamar, terus udah keluar Cindy menangis gitu. Terus ya sudah berapa? Kalau Cindy keluar juga langsung main keluar gitu. Tapi Oke, baik Cindy. Apakah masih ada yang Cindy mau bicarakan? saya masih ada sih, tapi sedikit ya. Tapi saya ini ceritakan kayak misalnya orang tua saya dulu itu sering bukan jodohin sih, itu lebih kayak kamu sama sini aja, kamu sama ini aja gitu. Kamu jodohin. Ya, bukan kayak jodohin, kalau jodohin kan langsung kayak ini ya. Cuman kayak lebih kayak kamu sama dia ini aja gitu. Sebelum saya dengan pacar saya itu, tapi duluan pacar saya juga, cuman orang tua saya nggak suka sama pacar saya. Terus kayak suruh kamu kuliah ini, terus Kenapa nggak suka? Maksudnya kenapa orang sendiri nggak suka sama pacar? karena pacar saya tuh pengangguran, terus kayak mana sih orang tua saya tuh nggak suka sama orang sini ya gitu ya. Bukan nggak suka, kayak nggak maunya sama satu adat. Iya, Cindy ada Bugis. Terus kayak orang tua bilang cari yang sesama Bugis aja supaya kayak saling kayak atau ada apa tuh saling kayak sama gitu deh acara gitu. Karena memang dulunya sih orang Bugis gitu kayak jodoh-jodohin dengan keluarganya sendiri atau sepupunya atau apa, kayak lingkungan mereka aja gitu. Terus kayak respon Cindy kayak Cindy nggak mau sama orang itu karena orang itu kayak laki-laki itu polisi juga cuma dia itu kayak playboy ya, kayak banyak ceweknya, kayak dengar dari orang-orang tuh dia banyak ceweknya gitu. Memang laki-laki itu juga sering chat Cindy, ajak jalan, cuma Cindy nggak mau. Ya, atau dia sering pergi ke toko Cindy kan Cindy orang tua sini kan ada usaha toko baju ya, dia sering ke sana. Terus kayak ada kasih hadiah atau kayak sembako sama kantor di Polres itu mereka kasih ke mama saya gitu. Karena dulu laki-laki itu juga pernah tinggal di rumah saya kemarin pas tes. Cuman pas itu udah mereka sudah tinggal sama situ. Cuman orang tua saya bilang dia ini baik kok, dia ini kayak pekerja keras dan lain gitu. Cuman mirisnya itu playboy terus dia pelit sama dia pelit. Makanya itu sini nggak mau. Terus ada lagi satu lagi orang polisi juga, polisi juga. Kenapa sih dia nggak mau sama Bugis? Bukan nggak mau sama Bugis, tapi sini nggak suka sama orang itu. Kan ditentuin ya orang ini orang itu gitu.
Kalau mau pacaran sama Bugis juga kan kayak di kota itu kurang ya alatnya. Kalau sini tinggal di sini lama di sini, berarti akan otomatis sini ketemu sama laki di sini dong. Kalau mau sini sama orang Bugis ya silakan itu kirim sini ke sana gitu, supaya ketemu sama laki Bugis kan nggak tahu ke sana orang Bugis. Cuman sini nggak mau sama kayak. Kalau yang kedua itu sini tolak juga karena kayak gimana ya? Tapi lagi itu pernah chat sama tunggu itu. Terus kayak kemarin lagi itu juga pernah chat sama saudara saya. Kakak ipar saya. Kan kakak ipar juga saya kan polisi. Sama-sama lantas juga sama itu. Terus kayak kenalin dong sama Cindy kayak bantu buat pacarin dong kayak gitu. Terus kakak ipar saya tuh screenshot baru kirim ke saya gitu. Cuman saya responnya apa sih kayak gitu. Saya sini nggak suka karena sini menganggap dia itu termasuk keluarga sini juga, cuman kayak sepupu 2 kali gitu. Dia itu sini sepupu 2 kali, jadi sini nggak mau. Sini prinsipnya tuh mau keluar dari lingkungan keluarga itu, kayak nggak mau sama keluarga gitu. Mau keluar supaya sini juga ada pengalaman kayak pas nikah juga pasti ada pernikahan beda-beda. Kayak mungkin di sini kayak cara sini pakai ada Bugis, di laki-laki pacaran pakai adatnya. Jadi sini nggak mau kayak Bugis semua gitu. Cuman pas sama pacar saya itu orang tua saya sudah berprinsip kayak harus sama Bugis. Dia langsung kayak yang penting Islam aja deh gitu. Kayak terserah kamu mau sama siapa gitu. Cuman kalau pacar saya tuh baru pertama kali saya kenalin sama orang tua saya itu yang pacar saya sekarang. Baru pertama kali kayak terus responnya juga baik. Oh, saya nggak takut kayak gimana nih begini, makanya sini belum disampaikan, nanti mereka yang tahu. Saudara saya yang kasih tahu sama orang tua saya. Dan saya pas lebaran saya kembalikan diri buat kenalin, tapi alhamdulillah responnya baik. Masih ada yang mau sini menceritakan lagi? Sudah tidak. Apakah perasaan sendiri yang sudah bagaimana menciptakan masalah sendiri pada saya pribadi? Alhamdulillah lega, cuma Cindy juga nggak pernah cerita ya sama teman Cindy kalau soal begini, karena menurut Cindy soal keluarga ya ngapain orang juga perlu tahu. Kalau masalah Cindy akan sehat kepada teman-teman kayak Cindy jatuh tuh, Cindy kecil ini. Tapi kalau soal keluarga, responnya keluarga Cindy nggak pernah cerita sama orang tua, sama teman-teman Cindy. Palingan sama pacar Cindy, cuman kayak kalau sama beda jenis gitu kayak beda ini ya pendapat dan ngerti banget soal perempuan. Jadi makanya sini baru kali ini diceritakan sama ibu. Baik, jadi terima kasih telah mempercayai saya. Pertemuan kita konseling pada hari ini telah selesai. Nanti saya jadwalkan pada hari pertemuan untuk berikutnya. Pertemuan kita sampai di sini, sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Cindy. Baik, itu saja video konseling kita pada hari ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Behind the scene.